Nah, taib yang berikutnya adalah bab dimaul hajj, yaitu dam ataupun denda bagi orang yang melaksanakan haji. Ada 4 jenis. Ada 4 jenis. Yang pertama dinamakan dengan dam ataupun sanksi ataupun denda tertib dan takdir. Takdir bukan nasib lah, memang namanya seperti itu istilahnya. Tertib dan takdir. Tertib dan takdir. Ya. Ini diwajibkan kepada yang pertama orang yang mutamatti', haji tamattu'. Jadi dalam setiap dam ini dari 4 ini kita akan menjelaskan 2. Apa itu? Siapa yang wajib membayar dam ini dan apakah dam yang wajib dibayar, ya. Jadi sekarang kita akan menyebutkan jenis-jenis dam ataupun denda orang yang melaksanakan haji. Setiap dari 4 jenis ini kita akan menyebutkan 2 ketentuan. Yang pertama, wajib atas siapa, dan yang kedua, apakah dam yang akan dibayar, ya. Jadi yang pertama, dam tertib dan takdir ini adalah yang pertama diwajibkan. Ketentuan diwajibkan atas siapa yang melaksanakan haji tamattu'. Haji tamattu'. Kita menyebutkan haji tamattu' itu siapa? Orang yang umrah dulu kemudian haji. Kenapa dia kena ini tadi? Kena dam. Kita menyebutkan pada awal terdahulu karena dia setelah umrah dia menunggu datang 1 Dzulhijjah, akhirnya dia umrah, masih ada tanggal 2, tanggal 3, tanggal 7 baru dia berihram untuk haji. Nah, dia ihramnya dari mana? Dari Makkah. Sedangkan kita mengatakan ihram itu dari mana? Dari miqat, betul tidak? Karena tidak berihram dari miqat hajinya ini, maka dia harus bayar dam. Melainkan kalau dia kembali ke sana. Kan kita sebutkan, kalau dia kembali ke miqat terdekat, Qarnul Manazil misalkan, kemudian dia balik lagi, tidak ada dam baginya. Tapi kalau dia berihram haji dari dalam Makkah, maka dia wajib untuk membayar dam. Sehingga dam yang jenis pertama, dam tertib dan takdir, itu wajib kepada orang yang melaksanakan haji tamattu'. Ini mayoritas, bahkan 99% jamaah haji Indonesia hajinya haji tamattu'. Ya. Datang dulu, kemudian setelah umrah santailah. Karena apa? Tidak ingin ribet berhari-hari pakai kain ihram, ya enggak? Selesai umrah sudah selesai, tahallul selesai, kemudian pakai pakaian biasa. Nanti kalau sudah dekat hari Arafah tanggal 8 ataupun tanggal 7 baru dia berihram. Makanya setoran daripada haji itu, tabungan haji itu kita itu sekaligus untuk bayar dam. Harus bayar, untuk bayar dam itu 400 rial untuk nyembelih kambing. Nanti kita akan sebutkan apa yang wajib dibayar oleh orang yang terkena dam tertib dan takdir ini. Itu yang pertama, diwajibkan atas orang yang haji tamattu'. Yang kedua, atas orang yang melaksanakan haji qiran. Ya, haji qiran. Yang ketiga, diwajibkan bagi orang yang terluput untuk hadir wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah masuk waktunya dari siang hari tergelincir matahari di hari 9 sampai subuh hari Lebaran. Dia terlambat, tidak sempat, ketiduran kah di Mekah ataupun masih, subhanallah. Kalau orang berangkat haji itu harus senantiasa pintar-pintar menghitung waktu dan juga jalan. Perjalanan yang harusnya kita sampai 15 menit itu bisa sampai 2-3 jam. Begitu apa? Kadang-kadang transportasinya penuh terus berebutan orang. Itu pun juga kalau dapat macet. Harus betul-betul pintar mengira-ngira waktu tersebut. Akhirnya dia menunda-nunda, wah tidak sempat. Luputlah wukuf di Arafah. Sedangkan wukuf di Arafah adalah rukun yang paling utama, maka dia nanti wajib untuk membayar dam dan hajinya tidak sah, ya, hajinya
tidak sah, harus mengqadha untuk tahun yang depannya. Karena apa? Rukun. Karena rukun. Fautul wuquf bi Arafah. Yang keempat, bagi orang yang meninggalkan dari hal-hal yang diwajibkan dalam haji. Apa yang diwajibkan dalam haji? Mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, melontar jamrah Aqabah, melontar 3 jamrah di 3 hari tasyrik, dan tawaf wada'. Kalau dia tinggalkan salah satunya, maka wajib baginya untuk membayar dam, tartib, dan takdir. Ya. Ini ketentuannya atas siapa? Atas orang tersebut. Apakah jenis daripada dam, tartib, dan takdir ini? Jenisnya adalah menyembelih seekor kambing yang kategori untuk dikorbankan di hari lebaran. Umurnya, jenisnya 1 ekor kambing. Kalau tidak mampu, maka dia berpuasa 10 hari, 3 hari di haji dan 7 hari di luar Makkah, di negara masing-masing. Ya. Itu. Jadi kalau tidak mampu, dia berpuasa. Jadi damnya apa ketentuannya? Menyembelih kambing. Kalau tidak mampu, berpuasa. Tidak boleh memilih, oh aku berpuasa saja langsung, sedangkan dia mampu untuk menyembelih. Itu boleh berpuasa kalau tidak mampu menyembelih. Baik itu tidak ada uang ataupun ada uang sedangkan kambing tidak ada. Dan seluruh dam, denda dalam haji ini, dalam ihram haji itu harus disembelih di Makkah, di Makkah Al-Mukarramah. Tidak boleh disembelih di kampung sendiri, tidak boleh dikeluar daripada haram. Arafat itu sudah keluar daripada haram Makkah. Mina, Muzdalifah masih masuk. Oh, aku nanti aja pas sudah di Jeddah transit 2 hari, di sananya aku sembelih. Tidak boleh. Seluruhnya harus disembelih di kota Makkah dan sedekahkan kepada orang-orang Makkah. Seluruh dam daripada haji, melainkan satu jenis saja, yaitu dam muhsir. Nanti kan kita sebutkan. Siapa itu dam muhsir? Orang muhsir itu orang yang ingin menunaikan ibadah haji tapi terhalang. Bukan karena uzur ya, bukan karena sakit, karena sesuatu yang menghalangnya, karena macet nggak sempat, karena visanya habis, karena visanya sudah diakui oleh Arab Saudi, sampai Jeddah, wah ini visanya ini diragukan, mungkin dari travel yang ilegal ataupun dan sebagainya, akhirnya dia tidak boleh masuk ke Mekah. Ini namanya orang yang muhsir. Nah, orang yang muhsir dia bertahallul di tempat dia mana terhalang dan dia menyembelih di tempat itu juga. Selain itu semua harus di mana? Di Makkah Al-Mukarramah. Naam. Baik. Kemudian yang berikutnya, kalaulah melontar, yang termasuk tadi ya, meninggalkan salah satu daripada wajib haji, melontar. Kalau meninggalkan 1 hari, maka cukup bayar 1 mud lontarannya. Kalau hari kedua 2 hari, 2 mud. Kalau ketiga-tiganya tidak dilontar, maka ini ialah harus menyembelih kambing. Kalau tidak mampu berpuasa 10 hari, 3 hari di sana, 3 hari di negara masing-masing. 6. Sama hanya dengan mabit di Mina 3 malam. Kalau 1 malam tidak mabit, maka 1 mud. 2 malam 2 mud. 3 malam maka 1 ekor kambing. Jenis yang kedua dinamakan dengan dam tertib ta'dil. Kalau yang pertama tadi tertib dan takdir ya, tertib dan takdir. Sedangkan yang kedua ini tertib dan ta'dil. Ta'dil. Ini diwajibkan atas 2 orang. Siapa yang wajib membayar dam ini? 2 golongan. Yang pertama al-muhsar, orang yang muhsar tadi yang kita ceritakan tadi, orang yang terhalang dari menyempurnakan rukun haji ataupun umrah. Ya. Karena dihalangi tadi, karena ketinggalan bis, tidak sempat lagi untuk masa dia jalan kaki dari Jeddah ke Mekah.
tidak sempat. Ya, maka apa yang dilakukan? Dia bertahallul di tempat dia tidak boleh masuk tersebut dari ihramnya dengan apa? Menyembelih satu ekor kambing. Jadi yang diwajibkan untuk yang muhsar menyembelih satu ekor kambing. Dalam jenis yang kedua ini tertib dan ta'dil, ada dua golongan. Setiap golongan dari dua ini berbeda damnya ya. Kalau yang tadi, yang pertama itu yang haji tamattu, haji qarin, yang meninggalkan wajib-wajib haji itu sama semua, menyembelih kambing. Kalau tidak mampu puasa 10 hari. Yang kedua ini tidak, dua golongan, satu orang yang muhsar, yang kedua orang yang merusak hajinya dengan berjima. Setiap dari kedua ini berbeda damnya, berbeda damnya. Orang yang muhsar dia bertahallul di mana tempat dia terhalang dengan apa? Menyembelih satu ekor kambing. Kemudian dia bercukur dengan niat tahallul, ya, dengan niat tahallul. Kalau tidak mampu menyembelih satu ekor kambing tadi, maka dia bersedekah dengan seharga kambing. Berapa kambing di Saudi? 400 rial. Sudah 400 itu kau sedekahkan. Kalau tidak mampu, maka kalau 400 tadi itu dibelikan makanan berapa kilo? Kira-kira 400 rial, kalau uang kita ini 1.600.000, kira-kira berapa kilo beras? Kira-kira berapa kilo beras dapatnya itu? Subhanallah. Kalau satu karung itu 20 kilo kah? 160-an kah? Ada? Kurang lebih ya, 10. Jadi berapa? 20 kali 10, 2000 kilo. Masya Allah. 2000 kilo itu dibagi apa? Dibagi menjadi mud, dikecilkan lagi. Berpuasa setiap satu mud satu hari. Kira-kira berapa hari itu dia berpuasa? Subhanallah, bisa sampai 500 hari, setahun lebih. Lebih baik apa? Menyembelih kambingnya sudah. Kalau anda sudah sedekah dengan harga kambing tersebut, itu orang yang muhsar. Naam. Kemudian yang kedua adalah orang yang merusak hajinya dengan berjima. Maka ini kalau itu sebelum tahallul awal, inilah daripada damnya dia. Apa damnya? Apa kafarah? Apa dendanya? Menyembelih seekor unta. Kalau tidak mampu seekor kambing, seekor sapi. Kalau tidak mampu 7 ekor kambing. Masyaallah. Kalau tidak mampu menyembelih unta, bersedekah dengan seharga unta, 13 juta disedekahkan di sana. Kalau tidak, harganya itu diberikan daripada beras, sejumlah mudnya dia berpuasa. Masya Allah, habis seluruh umurnya berpuasa hanya membayar satu kali berjima ketika haji. Berhati-hati ini, jangan sampai kena musibah besar ini. Hati-hati. 6. Ini namanya dam, tartib dan ta'dil. Baik. Kemudian yang berikutnya, ini ada pembahasan. Ini 1.500 rial saja. Mudah. Padahal enggak sampai sedikit ini harganya nih. Taib ala kulli hal. Yang ketiga jenisnya dam takhir dan ta'dil. Takhir dan ta'dil. Ini diwajibkan ke atas 2 golongan. Dan setiap golongan memiliki dam yang masing-masing. Yang pertama, membunuh binatang. Yang dikategorikan 3 tadi binatangnya yang wajib kita bayar dam. Binatang daratan yang dimakan dan juga
bukan yang jinak, yang liar, ya. Maka apa yang wajib dibayar kalau membunuh binatang tersebut? Itu melihat daripada size, ukuran binatang itu gimana. Kalau dia membunuh seperti kijang ataupun istilahnya pelanduk, adakah pelanduk di Mekah sana? Ya, kalau kijang mungkin ada ya. Kalau dia membunuh itu, berburu itu, maka yang wajib dibayarnya adalah menyembelih kambing. Ya, menyembelih kambing. Kalau yang dibunuhnya burung onta, wah itu kata alim ulama, kata fuqaha, yang disembelihnya adalah onta karena posturnya besar. Melainkan burung darah. Nah, berhati-hati, begitu banyak burung darah jangan sampai diganggu. Bahkan menggertaknya saja hukumnya makruh. Bahkan ada yang ulama mengatakan haram. Seperti itu, ataupun seperti sumber terbangan itu tidak diperbolehkan di sana. Apalagi kalau membunuh. Berbeda dengan burung darah, itu kalau dibunuh maka menyembelih 1 ekor kambing walaupun tidak sepadan ukurannya. Oh, ini burung darah kecil, kenapa harus? Karena ini sudah ketentuan yang ditetapkan. Berhati-hati. Ya. Naam. Itu kalau ada sama ukurannya. Kalau tidak ada sama ukurannya bagaimana? Masih yang pertama tadi ya. Kalau seperti burung onta maka menyembelih onta. Kalau yang dibunuhnya itu adalah keledai, maka yang disembelihnya apa? Sapi. Kalau kijang maka dia menyembelih kambing. Nah, atau untuk dam yang ketiga ini atau ya, bukan kalau tidak mampu. Walaupun dia mampu, dia boleh memilih yang kedua. Apa yang kedua itu? Dia membeli, katakan dia membunuh burung darah, maka dia membeli harga kambing yang harus disembelihnya tadi. Dia tidak menyembelih, dia menghargai kambing yang tadi harganya 400 rial kurang lebih, maka dia sedekahkan 400 itu. Ya, dia sedekahkan. Kalau tidak, dia boleh memilih yang ketiga, berpuasa sejumlah mudnya. Sejumlah mudnya berapa? Nah, ini membunuh hewan yang ada ukurannya ataupun contohnya. Ada hewan yang dibunuh tetapi tidak memiliki ukuran. Seperti apa? Belalang. Membunuh belalang. Mau apa? Ada binatang yang disembelih seperti belalang? Tidak ada. Iya. Untuk yang jenis yang tidak ada sepadannya ukurannya, maka dia memilih di antara dua. Apa itu? Sedekah dengan harga belalang itu berapa? Kalau dijual berapa belalang? Ataupun dia berpuasa sejumlah harganya itu, apabila dibelikan beras ataupun gandum, berapa mud, dia berpuasa sejumlah mudnya itu. Bisa dipaham ya? Ya. Ini kalau membunuh hewan. Golongan kedua, memotong tumbuh-tumbuhan ataupun mencabut. Nah, maka ini kategorinya melihat dari ukuran pohon tadi. Kalau pohonnya besar, maka dia menyembelih sapi. Kalau itu pohonnya besar. Kalau pohonnya kecil, itu menyembelih kambing. Atau dia memilih untuk bersedekah dengan harga sapi ataupun kambing tadi. Atau dia berpuasa sejumlah mudnya berapa kalau sudah dibelikan bahan makanan pokok. Nah, kalau kecil, betul kecil, bagaimanakah ukuran size-nya? Kecil, besar ini? Sebagian ulama mengatakan kalau yang kecil itu 1/7-nya yang besar. Kalau digabung-gabung, kalau 7 itu besar. Sebagian lagi mengatakan seperti apa? 1 genggam ini termasuk besar. 2 genggam ini besar. Kalau 1/7-nya dari ini itu kecil. Kalau lebih kecil daripada itu, dia hanya dipilih antara bersedekah dengan harganya itu ataupun dengan berpuasa. Harga kalau istilahnya pohon itu dijual berapa, disedekahkan. Ya.
Yang terakhir, dam yang terakhir dinamakan dengan dam takhyir dan takdir. Dam takhyir dan takdir itu bagi siapa? Yang pertama bagi yang bercukur rambut, mencukur ataupun mencabut sama saja. Nah, apa yang wajib dia bayar? Kalau satu helai, satu mud. Ya. Kalau dua, dua mud. Kalau tiga dalam satu majelis, satu ekor kambing. Nah, tarik satu, tarik dua. Kadang-kadang ada orang kan kegatalan ininya, bulu matanya, cabutnya sekali, dua kali, tiga kali dalam satu majelis, dalam satu masa, maka menyembelih satu ekor kambing. Wah, bahaya ya. Subhanallah. Ternyata ujian bagi orang yang ihram haji dan umrah ini besar. Subhanallah. 6. Memotong kuku begitu juga, baik memotong keseluruhannya ataupun separuh saja. Kadang-kadang gigit kukunya ditarik, separuhnya terpotong sudah, kena juga. 6. Setiap satu kuku satu mud, dua kuku dua mud. Yang ketiga memakai pakaian yang berjahit untuk laki-laki ataupun sarung tangan untuk yang wanita. Yang keempat menutup kepala laki-laki dan menutup wajah bagi yang perempuan. Yang kelima memakai minyak di rambut kepala dan janggut. Yang keenam memakai wewangian. Yang ketujuh muqaddimah berjima. Apa ini, bersenda gurau, baik itu dengan ciuman ataupun lain sebagainya. Ini juga kena dam yang terakhir ini. Ataupun berjima setelah tahallul awal, ya. Maka diahnya apa ini, keseluruhan ini selain daripada rambut dan kuku tadi ini adalah menyembelih satu ekor kambing. Kalau tidak mampu berpuasa 3 hari. Kalau tidak mampu bersedekah 3 sa' untuk 6 orang miskin. Setiap orang 6 miskin ini mendapatkan separuh sa', nisfu sa'. Sa' itu berapa mud? 4 mud, ya kan? Kalau setengahnya berapa? 2 mud. Ya. Naam. Masya Allah. Berakhirlah daripada jenis damnya haji. Maka ya pelajarilah betul-betul, jangan sampai hajinya tidak beres. Subhanallah. Kata orang terdahulu itu, kalau orang mau berangkat haji ataupun umrah itu belajarnya, kalau orang dulu itu sampai setahun, karena mempelajari betul-betul. Jangan sampai ini, jangan sampai itu. Alhamdulillah sekarang kita daurah praktis cepat seperti itu, tapi insya Allah bisa selama kita bisa memahaminya dan mempraktekannya, dan hal-hal yang dilarang ini kita jauhi, insya Allah hajinya haji yang mabrur. Yang kita sebutkan tadi, yang pada awal-awal kita menyebutkan di antara 3 syarat haji yang mabrur adalah betul-betul melaksanakan hajinya dengan sahih, walaupun hartanya halal. Tapi kalau tinggal rukunnya tidak sah juga, tidak mabrur juga. Rukunnya sudah bagus, tetapi hal-hal yang diharamkan dia lakukan ketika haji, maka juga tidak mabrur. Insyaallah. Dan terakhir insyaallah malam ini ba'da maghrib, insyaallah kita akan praktek saja. Dan mungkin kalau ada soal-soal ketika praktek boleh langsung diutarakan. Praktek dari pertama ihram sampai terakhir hari tasyrik. Bagaimana dipraktekkan nanti kita lihat bersama-sama, karena terkadang sesuatu yang kita dengar tanpa praktek itu bisa lupa, ya. Tapi dengan praktek itu akan mudah terlihat langsung gambarannya bagaimana di lapangan, itu akan mudah teringat-ingat, ya. Walaupun nanti dengan fasilitas yang terbatas, tapi insyaallah paling tidak itu akan memberikan gambaran yang lebih mendekat kepada suasana dan keadaan ketika di tanah suci sana.
insyaallah taala. Ya. Taib. Dan insyaallah malam ini juga penutupan. Setelah praktek itu kita akan menutup daurah haji dan umrah kita insyaallah taala. Cukup ya. Sudah siang ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepahaman kepada kita dan senantiasa kita dibimbing dalam menjalankan ibadah kepadanya dan diberikan hidayah dalam menjalankan ibadah-ibadah tersebut sehingga kita digolongkan kepada hamba-hambanya yang betul-betul menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.